Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Anwar yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus, juga tokoh masyarakat, para hujjaj, para asatizah dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali di ruangan Masjid Al-Anwar untuk sama-sama mengikuti pengajian. Malam hari ini kita akan mendapat pelajaran dari kitab Tafsir Jalalain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dan dibukakan pikiran dan hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melanjutkan bahasan yang telah lalu ya. Jadi sebelum libur dulu, yaitu sudah memasuki surah An-Nur. Surah An-Nur sekarang ayatnya 58 ya. Surah An-Nur ayat 58. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yaghlughul hulma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahira wa min ba'di salatil isya'i thalatha auratil lakum ila akhiril ayat. Hadirin, ini ayat membahas tentang adab dan peraturan di dalam rumah tangga ya. Jadi rumah tangga itu merupakan masyarakat kecil gitu. Kalau masyarakat besar itu di luar rumah tangga itu. Nah, rumah tangga ini juga termasuk masyarakat kecil, maka yang namanya masyarakat ya perlu ada peraturan. Nah, salah satu yang dibahas di sini di dalam Al-Qur'an yaitu hendaknya ya para budak dan anak-anak yang belum balik itu tidak sembarangan masuk ke kamar ibu bapaknya. Enggak sembarangan, ada aturannya. Memang yang namanya budak itu zaman dulu kan keluar masuk, ya, majikan butuh budak. Kadang-kadang dipanggil, disuruh ini, disuruh itu. Budak pun butuh penjelasan-penjelasan dari majikan. Itu. Yang kedua yaitu anak yang belum balik. Kalau yang sudah balik tuh mesti izin terus. Kalau mau masuk ke rumah ke kamar ibu bapaknya ya. Nah ini nih yang harus izin nih, walaupun anaknya sendiri ya, anaknya sendiri belum balik ya, itu disuruh minta izin di 3 waktu. Pertama yaitu sebelum sembahyang fajar, sembahyang subuh. Artinya sebelum sembahyang subuh itu kan ya merupakan lanjutan ya dari waktu malam. Di waktu malam kan ya biasanya manusia tidur. Ketika tidur ya orang kesingkap sana kesingkap kemari nggak sadar. Ya, jadi nggak layak tuh katanya budak sama anak yang belum balik masuk nyelonong aja begitu, nggak pakai ketok pintu, nggak pakai izin. Ini agama dan Allah melarang hal itu. Kemudian nih yang pertama tadi ya menjelang waktu subuh. Menjelang waktu subuh karena dia lanjut sebelumnya kan malam dan waktu tidur. Tadi saya bilang waktu tidur orang nggak menyadari ya, boleh jadi bagian tubuhnya terbuka. Ini nggak layak katanya, nggak layak dilihat. Nah yang kedua wahina tad'una thiyabakum minadh dhahira. Yang kedua ketika kamu menanggalkan pakaian kamu ketika menjelang zuhur. Ada adat kebiasaan orang Arab sebelum lohor mereka itu tidur ya mungkin rebahan bahasa Betawinya ya, menjelang zuhur begitu.
Mungkin jam 11-an itu mereka tidur beberapa saat, nanti zuhur mereka bangun. Nah itu ya ketika orang habis misalnya melaksanakan aktivitasnya, entah dia dagang, entah dia petani, nah itu kira-kira jam 11-an sudah, lebih-lebih di negeri padang pasir, panas itu. Mereka pakai istirahat. Di antaranya mereka tanggalkan pakaiannya, ya, masuk ke kamarnya dan dia tidur, yaitu tidur ringan alias rebahan. Nah ini pun budak dan anak yang belum balik nggak boleh masuk nyelonong begitu. Ya minimal ketok pintu ke kamar ibu bapaknya. Karena tadi saya bilang biasanya orang laki ya, menjelang zuhur itu sekitar jam 11-an mereka rebahan. Ketika rebahan ditanggalkan pakaian kerja, pakaian di luar, ya, mungkin di blegor atau bagaimana, ya, di rebahan dah. Nah kadang-kadang ada anak nih yang belum balik atau budak main nyelonong aja masuk. Wah ini nggak bagus, agama melarang. Nah yang ketiga setelah sholat isya, wa mimba di sholatil isya. Setelah sholat isya begitu juga, itu mau tidur, ya, menjelang tidur. Ya, biasa berpakaian ya pakaian tidur lah kasarnya. Nah ini pun anak yang belum balik ataupun budak nggak bisa nyelonong. Kalau ada perlu ketok pintu dulu, kamar yaitu majikannya atau kamar orang tua dari anak yang belum balik. Kalau yang sudah balik tadi, kalau mau masuk kamarnya babanya mesti ketok kapanpun. Udah balik lain itu. Tapi ini yang belum balik nih anak ada keringanan. Jadi selain yang 3 agak bebas di nyelonong. Ini anak, ya, selain yang 3 tadi, yaitu sebelum subuh, kemudian waktu mau zuhur, kemudian habis sembahyang isya, itu dilarang tuh anak nyelonong aja. Tapi selain itu mereka bebas begitu. Karena memang orang tuanya ya siap untuk menghadapi, artinya keadaan dirinya lagi tertutup. Ya, selain dari 3 ini, keadaan tubuhnya berpakaian gitu, rapi. Tapi di 3 tempat tadi pakaiannya ya asalan lah istilahnya. Karena tadi ya belum bangun tidur, kemudian ketika mau zuhur itu dia tidur, dan ketika mau setelah sholat isya juga mau tidur. Nah ini saudara-saudara adab peraturan yang Allah buat di dalam masyarakat kecil ya, yang namanya rumah tangga. Ada itu penjelasan yang lalu itu Allah mengatur masyarakat besar ya, yaitu nggak boleh masuk ke rumah orang kecuali izin ya, istilahnya ngucapin salam kemudian baru izin boleh saya masuk begitu. Nah ayatnya udah kita bahas dulu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kamu hatta tasta'nisu, sehingga kamu izin dulu. Wa tusallimu ala ahliha, dan ngucapin salam. Itu yang masyarakat besar itu. Saya datang ke rumah Anda, ya assalamualaikum dulu. Setelah itu baru minta izin, boleh saya masuk begitu. Nah, ini masyarakat kecil dalam keluarga. Dalam keluarga peraturannya agak ringan. Nah, ini dibagi-bagi orangnya. Kalau dia belum balik, umur 7 tahun ya, lebih kurang begitu, maka ingin masuk ke rumah, ke kamar ibu bapaknya, di 3 tempat tadi harus izin. Begitu juga budak ya, ingin menjumpai majikan atau ingin membawa sesuatu pesanan majikan, kalau di 3 tempat tadi harus izin. Ini ayatnya nih, ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan Allah kepada orang yang beriman. Karena orang yang beriman itulah Allah mau atur. Ketika Allah atur orang yang beriman, dan mereka pun mau, karena udah percaya sama Allah. Percaya sama Allah berarti dia mau ngikutin aturan Allah.
Berbeda orang kafir nggak dipanggil di sini. Ini yang dipanggil adalah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaklah, ini perintah. Hendaklah ya meminta izin orang-orang yang menjadi budak daripada kamu, minta izin kepada majikan. Jadi Allah ajarkan tuh budak. Nggak bisa sembarangan masuk ke kamar majikan. Di 3 tempat itu khususnya. Izin dulu ya. Jadi alladzina malakat aimanukum. Orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Maksudnya budak. Ya, tangan kanan memiliki. Maksudnya dibeli tuh. Ya, entah dibeli, entah dapat warisan budak, entah dapat bagian dari hasil peperangan. Itu dimiliki oleh tangan kanan, istilahnya begitu, maksudnya budak gitu. Ya, jadi hendaklah minta izin ya orang-orang yang menjadi budak. Yang kedua yang harus minta izin walladzina lam yablughul hulum, dan orang-orang yang belum balik. Ya, yang belum balik ya istilahnya tamyiz, sudah bisa bedain ya, menjelang dewasa itu lebih kurang ketika umur 7 tahun 7 tahun ke atas itu namanya tamyiz. Nanti baru setelah itu umur balik. Jadi di bawah umur balik ada namanya tamyiz. Itu mulainya antara 6-7 tahun. Nah mereka lah tuh yang disuruh mulain sholat. Ya, ada hadis kan begitu, muru auladakum bis sholati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kamu sholat ketika umurnya 7 tahun. Karena udah menjelang dewasa, dia udah ngerti diajarin. Kalau dibilang ntar lu di masjid diam ya, jangan ribut, ya benar-benar. Tapi kalau yang anak 4 tahun, 3 tahun, ya dimuter udah di masjid, diribut terus. Tapi kalau umur 6-7 tahun udah mulai ngerti ketika diajarkan. Nah ini pun dalam agama mereka diajarin sama ibu bapaknya. Ya, jadi di 3 waktu tadi itu kalau masuk ke tempat bapak, tempat ibu nih kamarnya, ketok dulu ya, jangan nyelonong-nyelonong aja. Gitu. Karena dia udah mulai dewasa, gitu, walaupun belum balik. Ya inilah aturan agama supaya enak semua ya, gitu. Jadi walladzina lam yablughul hulum. Dan hendaklah minta izin orang-orang yang belum balik. Mereka itu minta izin yang belum balik dengan cara diajarin oleh ibu bapaknya. Ya. Ya, lam yablughul huluma minkum. Ya, dalam tafsir demikian memang nih. Yang tadi alladzina malakat aimanukum minal abid wal ima. Orang yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, yaitu dari budak laki, budak perempuan. Nah kemudian orang yang belum balik di antara kamu yaitu minal ahror, dari orang-orang merdeka, ya dari anak-anak ibu bapak tersebut di dalam rumah ya. Kemudian wa'arafu amran nisa, dan mereka sudah mengenal perempuan. Ya, umur 7 tahun udah mengenal perempuan begitu. Ya, tapi belum matang. Lantaran belum balik ya. Kalau ibarat buahan mengkel kali ya, belum matang. Jadi itu umur tamyiz. Agama sudah mulai untuk diterapkan. Agama sudah mulai memerintahkan untuk beribadah. Kalau di bawah umur 7 tahun itu enggak disuruh sebetulnya, belum. Ini yang udah mulai mengenal agama umur 7 tahun ya. Maka mereka diajarin nggak boleh nyelonong masuk ke kamar bapak ibunya, minta izin dulu ya. Kemudian diterangkan dalam Al-Quran thalatha marrat, artinya fi thalathati awqat, di dalam 3 waktu. Ini 3 waktu yang mesti minta izin. Selain yang 3 boleh nyelonong begitu. Kok boleh nyelonong? Karena ketika selain 3 ini posisi ibu bapak dalam keadaan siap menerima siapapun, artinya dalam keadaan tertutup lah.
Kalau 3 tempat tadi, ya 2 tempat lagi tidur, ya, istilahnya menjelang subuh, kemudian menjelang zuhur, kemudian setelah sholat isya. Ini memang semuanya berkenaan dengan tidur. Ya, ketika orang tidur, orang kan nggak sadar, ya, boleh jadi tersingkap semuanya. Ada, saya baca tuh di koran online, ya, ada seorang cucu itu memperkosa neneknya, kan gila itu. Kenapa bisa terjadi begitu? Ketika lagi datang ke rumah neneknya lagi tidur, tersingkap. Begitu, langsung tuh birahinya naik. Ya begitulah kerjaannya, saudara-saudara. Ya akhirnya dilapor itu sama nenek, yang berontak dia. Ya. Coba pikirin tuh, nafsu begitu. Dia nggak kenal orang. Nenek-nenek juga dihajar. Tapi nenek yang masih muda kali ini. Itu di koran online di mana tahu, di daerah seberang sono, di Sumatera apa di mana begitu. Hampir begitu. Itu terbukti, saudara-saudara. Di cuman lagi mau dandanin air, itu mesin air. Mungkin dilihat neneknya ini yang masih muda, ya, tidur tersingkap kali sebagian kainnya. Nah, udah main tubruk aja. Ibarat soang mau nyosol aja kali begitu. Nah, ini saudara-saudara, itu nyata itu. Agama tuh tadi begitu. Ya, umur 7 tahun aja nggak boleh sembarangan masuk, ketok pintu kamar orang tua. Begitu. Ya. Di 3 waktu, khususnya di 3 waktu. Kalau di lain waktu ya masih bagus lah, dinyelonong begitu. Alasannya ketika di lain waktu orang tua dalam keadaan ya nggak tersingkap lah begitu, orang lagi melek, lagi aktivitas begitu, lagi melaksanakan kegiatan, tertutuplah tubuhnya. Tapi ketika tadi yang 3 waktu itu semuanya ceritanya tidur, ya, ketika menjelang subuh, menjelang zuhur dia istirahat, dan setelah sholat isya maka harus ketok dulu pintu orang tuanya itu kamarnya. Nah ini diterangkan min qabli sholatil fajar. Ya, yang pertama ini kan 3 waktu, salah marrat, yaitu sebelum sembahyang subuh baru pada bangun. Ya. Mungkin pada tersingkap baru pada bangun. Pokoknya sebelum sembahyang subuh, masih bisa dikatakan waktu masih tidur itu. Ya. Yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, dan ketika kamu menanggalkan pakaian kamu untuk tidur siang alias rebahan. Az-zahirah ini rebahan bahasa kampungnya. Ya. Itu pun anak dan budak izin ketok pintu. Ay waktu zuhur. Ya. Wa min ba'di sholatil isya, dan yang ketiga dari setelah sembahyang isya. Zaman dulu begitu memang, habis sembahyang isya udah, istilah orang tua kita dulu, cuci kaki mau ngapain itu dah? Tidur. Ya, malam dulu kan nyeker dulu, nggak pakai sendal, ya begitu. Jadi kalau udah malam suruh cuci kaki dah, mau tidur maksudnya. Ya, dulu mah nggak ada apaan. Sekarang habis sembahyang isya, ya, terang terus, jam 2 terang terus begitu. Ramai terus. Sekarang udah nggak beda udah. Dulu sih lain banget itu. Setelah isya juga sepi udah. Ini apalagi zaman Nabi, lebih-lebih lagi. Jadi setelah sholat isya katanya. Jadi nggak boleh anak-anak atau budak masuk sembarangan kecuali minta izin. Nah inilah yang disebut salasa auratil lakum. Ini 3 keadaan yang disebut aurat. Maksud aurat di sini artinya sesuatu yang tertutup, yang nggak layak terbuka. Jadi inilah 3 waktu di mana seseorang ya auratnya boleh jadi terbuka, maka nggak boleh masuk sembarangan. Ya. Jadi harus izin dulu. Birrab'i khabar mubtada muqaddar, ba'dahu mudhaf wa qamal mudhaf ilaihi maqamahu ay hiya awqatun bin nasbi bitaqdiri awqat mansuban
badalan min mahalli ma qablahu qaumal mudhaf ilaihi maqamahu wa hiya li ilqa'i thiyab tabdu fiha al-aurat. Ini saudara-saudara masalah i'rab, ya, masalah i'rab. Selanjutnya laisa alaikum wala alaihim junah. Nah, ini masalah baru. Masalah baru, ya. Yaitu artinya nih laisa alaikum wala alaihim. Tidak ada atas kamu dan tidak ada atas mereka. Oh maaf, ini masih masalah lanjutannya. Laisa alaikum wala alaihim junah. Tidak ada atas kamu, yaitu wahai para bapak dan ibu, wala alaihim, dan atas mereka. Atas mereka tadi budak yang tadi kita bicarakan, sama anak yang belum balik. Diterangkan di sini ay al-mamalik wasibyan, yaitu budak dan anak kecil. Tidak ada dosa atas kamu dan atas mereka, junah itu biddukhuli alaikum bi ghairi isti'zanin, di dalam masuk ke kamar kamu tanpa izin. Ya, ba'dahun, setelah waktu-waktu yang tadi, alias selain waktu-waktu yang 3. Jadi ini penjelasan lebih lanjut dari bahasan yang tadi. Tadi kan dibilang ada 3 waktu harus izin dulu. Ketok pintu bila mana mau masuk ke kamar ibu bapak, ya. Nah kemudian selain 3 waktu itu agama bebasin, begitu. Ya, jadi si budak, si anak, ya, si orang tua pun nggak ada dosa lah. Ya, ketika budaknya atau anaknya masuk ke dalam kamarnya tanpa ketok pintu, walaupun sih sebaiknya ketok pintu juga. Cuman kan selain 3 waktu itu, tadi saya bilang keadaan orang ya siap, udah dalam keadaan tertutup, dalam keadaan dia mungkin lagi kegiatan, lagi berbuat sesuatu, ya. Jadi bukan waktu istirahat lah selain itu. Jadi laisa alaikum wala alaihim junah, tidak ada atas kamu hai orang tua dan tidak ada atas mereka, yaitu dosa, enggak ada dosa katanya, ya, yaitu masuk tanpa izin. Ba'dahun artinya setelah waktu-waktu yang 3 tadi, ai ba'dal awqati tsalatsah. Hum tawafuna alaikum. Nah ini Allah gambarkan bahwa mereka itu memang tawafuna alaikum, berkeliling, ya, melayani majikan. Budak melayani majikan, dia masuk keluar begitu. Termasuk ke kamar majikan itu budak, dia harus patuh. Ya, bahkan kasarnya 24 jam itu waktunya setiap hari buat majikan, bukan pembantu lain lagi. Ini budak, ini dimiliki orang tersebut. Kalau pembantu kan kerja sama dengan orang-orang kerja yang lain, alias jual jasa gitu. Kalau ini nggak jual jasa, memang dia dimiliki oleh majikan. Jadi Allah menggambarkan dalam Al-Quran tawafuna alaikum, mereka itu adalah orang-orang yang keliling ke sana kemari melayani kamu. Ya anak belum balik ya begitu, keluar masuk ke kamar ibu bapaknya. Pelayan juga begitu, keluar masuk banyak urusan. Ya. Nah itu dibolehkan lah, selain yang 3 tadi begitu. Jadi selain 3 tadi bebaslah, alasannya mereka adalah orang-orang yang bolak-balik keliling seakan-akan tawafuna alaikum lil khidmah, untuk memberikan pelayanan. Kemudian Allah jelaskan lagi ba'dukum ala ba'd, artinya sebagian kamu berkeperluan kepada sebagian yang lain. Majikan berkeperluan dengan budak, budak berkeperluan dengan majikan, akibatnya keluar masuk. Dibolehkan, tapi pada waktu yang 3 harus ketok pintu dulu, alias minta izin. Selain 3 ada kebebasan. Ya, ba'dukum ta'ifun ala ba'd wal jumlah muakkidah lima qablaha. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, ya. Jadi ayat-ayat tadi Allah jelaskan ini untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk keuntungan Allah. Allah udah maha kaya. Jadi peraturan-peraturan yang Allah buat untuk kemaslahatan sesama manusia ini.
Maka disebutlah kadzalika yubayyinullah lakumul ayat. Ya, seperti itulah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat tentang hukum-hukum di dalam bergaul, ya. Ay al-ahkam. Kemudian Allah tonjolin dia itu maha tahu. Karena Allah maha tahu, Allah yang buat peraturan. Semestinya manusia patuh dengan peraturan Allah. Karena Allah dia maha mengetahui mana yang berbahaya, mana yang tidak, mana yang maslahat, mana yang tidak, begitu. Allah maha tahu, maka dialah yang membuat peraturan. Semestinya orang yang beriman, yang udah percaya sama Allah, juga harus percaya dengan peraturan Allah dan melaksanakan. Semestinya begitu. Ya, Allah perintahkan sholat, itu kemaslahatan manusia. Allah larang berjudi, larang berzina, untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Ya. Cuman kadang-kadang manusia itulah yang nggak tahu diri. Ya. Jadi Allah ketika membuat peraturan maha mengetahui. Jadi kalau dibilang Allah maha mengetahui, peraturannya akurat begitu. Peraturannya tepat, nggak pernah meleset. Nggak pernah meleset, yang bikin maha mengetahui. Maka tuh peraturan-peraturan yang dibuat oleh DPR mungkin tahun ini benar, tahun depan ganti lagi, udah nggak pas. Peraturan Allah tetap dalam Al-Quran, udah paten itu, nggak bisa berubah lagi. Ya. Karena dia maha mengetahui. Ketika membuat peraturannya cocok untuk segala zaman. Zaman apapun peraturan Allah cocok. Kalau nggak cocok emang dasar orangnya, bukan peraturannya. Jadi dibilang yubayyinullahu lakumul ayat. Begitulah Allah menerangkan ayat-ayatnya, ayat-ayat hukum al-ahkam. Wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui bi umuri khalqihi, dengan urusan makhluknya. Segala urusan makhluknya Allah maha tahu. Hakimun, dan Allah bijaksana. Ketika membuat peraturan maha bijak begitu. Enggak sembarangan. Bima dabbarahu lahum. Allah bijaksana dengan apa yang Allah atur buat manusia. Kemudian wa ayatal istizan, dan juga Allah maha bijaksana di dalam mengatur nih tentang izin, minta izin yang tadi diterangkan tuh. Budak, anak yang belum balik minta izin di 3 tempat ketika ingin masuk ke kamar ibu bapak. Qila mansukha wa qila la walakin tahawanan nas fi tarkil istizan. Nah, ini ada menerangkan bahwa ayat ini memang jarang dipraktekkan katanya. Tapi ini bukan karena kehapus nih ayat, tapi karena orang meremehkan. Ya, ini dalam tafsir begitu. Jadi orang banyak meremehkan ayat ini. Jadi secara praktek nggak terlaksana itu. Ya, anak-anak kita masuk aja nyelonong. Nggak ketok pintu dulu, nggak diajarin begitu. Kalau budak udah nggak ada dah. Ya. Begitu saudara-saudara ya. Kemudian ayat selanjutnya, wa idza balaghal atfalu minkumul hulum, dan apabila anak-anak kamu telah mencapai umur balik. Tadi kan cerita belum balik, dia agak bebas kecuali di 3 waktu. Sekarang ceritanya nih udah balik. Apa itu peraturan Allah? Fal yasta'dinu kama sta'dzanal ladzina min qablihim. Maka mereka wajib minta izin kapan aja. Ketika mau masuk kamar ibu bapaknya. Udah balik, lain dah. Udah lain begitu. Jadi agama demikian itu. Hubungan antara keluarga pun diatur. Ya. Jadi ada istilahnya tempat-tempat privat begitu ya, yang istilahnya khusus ibu bapak. Nah, anak-anak yang udah balik nggak bisa nyelonong aja begitu masuk. Kapanpun mereka harus minta izin. Kalau tadi yang belum balik agak keringanan. Kalau yang udah balik diterangkan di sini falyastazinu, hendaklah mereka minta izin fi jami'il auqat, di dalam seluruh waktu. Seluruh waktu minta izin. Nggak bisa masuk kamar ibu bapak sembarangan, nggak bisa ya. Kama sta'zanal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah perintahkan orang-orang yang sebelum anak-anak ini, yaitu orang-orang lain itu yang tadi ayat saya bacakan itu, bahwa
Allah memerintahkan siapapun yang datang ke rumah orang di samping assalamualaikum juga disuruh minta izin. Itu sama itu hukumnya lah, nggak bisa. Anak-anak yang sudah dewasa juga begitu, ya, minta izin dulu baru masuk. Ya istilah sekarang diketok pintunya lah begitu. Ya. Jadi dikatakan kamasta'zanal ladzina min qablihim ay al-ahrar kibar. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Begitulah Allah terangkan, Allah jelaskan ayat-ayatnya buat kamu. Artinya ini ayat-ayat Quran merupakan penjelasan dari Allah buat umat manusia. Jadi bukan untuk kepentingan dan maslahat Allah, tapi buat kepentingan manusia. Maka dijelaskan itu dalam Quran. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati wallahu alimun hakim. Diulang-ulang yang tadi itu. Allah itu Maha mengetahui. Ya, maka karena Maha mengetahui, peraturannya akurat, dipercaya, peraturannya mantap begitu. Kalau mungkin gak cocok, bukan karena peraturannya, manusianya itu yang udah rusak begitu. Ya, jadi Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Kemudian ada lagi nih peraturan tentang ya keluarga, tentang masyarakat. Nah ini wanita-wanita yang sudah berhenti masa haidnya, wanita-wanita yang sudah habis masa haidnya, kata orang baki ya, monofus, itu mereka ada dikendorkan peraturan berpakaian, tapi bukan terbuka, tetap tertutup ya. Cuman nggak pakai jilbab nggak apa-apa itu, bukan jilbab tuh yang tutup kepala. Artinya ini yang baju kurung gitu, baju kurung nggak apa-apa, kayak nggak pakai baju kurung. Yang penting auratnya ketutup. Bukan berarti orang tua boleh terbuka kepalanya, tetap nggak bisa, tetap tutup kepala. Tapi nggak mesti pakai yang rapi tuh, yang dari atas ke bawah pakai baju kurung kayak baju komis, ya. Istilahnya krembongan, nggak pasti pakai krembongan. Itu kalau orang-orang Saudi itu ada krembongannya kan yang hitam, ya, membungkus seluruh tubuh. Itu. Perempuan begitu. Jadi perempuan yang sudah baki, yang istilahnya nggak ada minat lah, ya. Nah mereka itu ada dikendurkan, yaitu boleh melepas pakaian. Tapi pengertian pakaian di sini bukan seluruh pakaian atau sebagian pakaian, yang dilepas pakaian luar. Seperti dicontohin nanti, yaitu rida. Rida itu kan bahan yang menutupi dua pundak. Ya, udah pakai baju ditutupin lagi begitu. Ya, kayak orang laki pakai sorban yang ditaruh di dua pundaknya. Itu namanya rida begitu. Ya. Jadi wanita-wanita yang sudah enggak main lagi, yang tidak ada keinginan untuk menikah katanya, ya kalau dia janda misalnya, maka tidak ada kewajiban atas mereka memakai pakaian yang sifatnya biasa dipakai oleh wanita-wanita muda. Jadi memang dalam agama wanita muda itu disuruh pakai yang rapat untuk melindungi dirinya dan melindungi anak laki, supaya anak laki itu birahinya nggak timbul. Kan dibilang dari mata turun ke sawah, ke hati begitu. Maka mata ini dijaga begitu. Jadi wanita itu disuruh tutup tubuhnya, itu tujuannya untuk melindungi laki-laki, sekaligus tujuannya melindungi perempuan, jangan diperkosa, jangan digodain begitu.